Ya, ya banjir bandang ini kan memang meluluh-lantahkan. Ya. Memang yang menjadi landasan kami sebenarnya adalah hasil-hasil kajian, Ya. hasil-hasil penelitian. Ya, apalagi kan Pak Investasi. Kadis ini dari Bapelitbanda, jadi betul-betul penelitian menjadi acuannya. Iya. Seberapa penting media untuk Pak Kadis? Ya, saya masuk ke sini, Pak. Iya, iya. Saya sudah sampaikan sama teman-teman. Saya sampaikan bahwa mungkin yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat untuk melakukan apa namanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya, Medium TV mempunyai program Kupas Tuntas OPD, ya, Kupas Tuntas Organisasi Perangkat Daerah. Nah, kali ini kita sudah ada di Kabupaten Luwu Utara. Nah, sudah ada beberapa OPD yang kita kupas tuntas sebelum OPD yang sekarang. Nah, OPD yang sekarang ini menjadi OPD yang strategis karena ini menyangkut izin-izin ini. Jadi kalau pengusaha-pengusaha yang mau masuk di Luwu Utara ini pasti harus mengenal program-program apa saja yang ada di dinas ini. Nah, dinas ini namanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya. Nah, sekarang dipimpin oleh Bapak Insinyur Alauddin Sukri, MSI. Sebelum beliau menjadi Kadis Perizinan, beliau pernah menjadi Kadis Bapelitbangda Kabupaten Luwu Utara, terus pernah menjadi Kadis Ketahanan Pangan, terus pernah menjadi Kepala Pelaksana BPBD, terus pernah menjadi PLT Asisten 2. Sekarang saya sudah berada di ruangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Aduh, apa kabar? Ya, Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya? Sehat, Itu yang penting, Pak Kadis. Pak Kadis, kita ini punya program namanya Kupas Tuntas OPD. Nah, ini dalam rangka keterbukaan informasi publik. Nah, kita saling berbagi cerita kepada masyarakat Luwu Utara, tentunya pada khususnya, dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Sebenarnya apa itu DPM? Susah juga nyebutnya nih Pak Kadis ya. Ya, intinya begitu. Jadi sebelum kita melangkah jauh ini, berbicara lebih jauh, mungkin Pak Kadis bisa memaparkan sedikit secara singkat dan padat apa sih program dan targetnya Dinas Perizinan ini. Silakan Pak Kadis. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih nih. Hadir bersilaturahmi sekalian untuk kupas tuntas gitu. Ya, ya. Ya, DPMP perlu saya sampaikan dulu bahwa saya menjabat kepala DPMP TSP ini kurang lebih 1 bulan. Baru kurang lebih 1 bulan? Iya. Sebelumnya itu dari Bapelitbangda. Ya, Bapelitbangda. Tapi Bapelitbangda dengan ini ya beda-beda tipis kayaknya. Beda tipis. Iya. Silakan Pak Kadis. Memang Dinas Penanaman Modal PTSP ya, kalau kita lebih singkat PTSP ini. Yeah. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Utara dan yang tertuang di dalam rencana strategis DPM PTSP Kabupaten Luwu Utara,
itu kita membuka seluas-luasnya terkait dengan upaya-upaya dalam rangka penanaman modal. Oke. Sekaligus memberikan ruang bagi para usaha untuk mengurus izin-izin usaha secara gratis. Secara gratis? Gratis. Iya. Itu waktu yang kita sudah tentukan sebagaimana SOP, itu kita bisa laksanakan. Nah, untuk Kabupaten Luwu Utara ini, terutama pelayanan-pelayanan, karena ada dua jenis pelayanan kita, ada pelayanan perizinan yang berbasis risiko, ada juga pelayanan non berusaha. Nah, kalau berbicara tentang perizinan berusaha yang berbasis risiko itu kita ada bagi 3 sebenarnya. Itu terutama risiko rendah, ada istilahnya risiko menengah rendah, kemudian risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Satu sisi perizinan non berusaha itu antara lain kita memberikan ruang bagi misalnya ada mahasiswa yang ingin mengurus izin penelitian, itu bisa melalui PTSP. Namun sebelumnya persyaratan yang kita persyaratkan itu sangat mudah dan bisa selesai dalam waktu tidak terlalu 1 hari bisa selesai. 1 hari sudah? 1 hari selesai. Iya. Termasuk urusan sektor kesehatan. Nah, izin-izin praktek apa dan sebagainya bisa melalui kita, namun tetap mengacu pada standar teknis yang sudah ditentukan oleh regulasi. Selain itu, sektor lingkungan hidup kita ada sektor Kesbang juga, sektor ketenaga kerjaan. Nah, yang paling banyak kita layani ini adalah yang bergerak di sektor tenaga kerja dan transmigrasi, terutama pencari kerja, Pak. Ini 1 hari itu paling kurang 40 pencari kerja kita. Sehingga tahun ini sebenarnya saya ingin untuk kartu kuning atau kartu pencari kerja itu tidak perlu lagi manual. Saya ingin dengan menggunakan barcode itu sudah bisa selesai. Jadi tanpa saya ada di Masamba itu bisa kita selesaikan. Nah, namun dengan sistem aplikasi yang kita gunakan ini ada di kewenangan Kementerian Tenaga Kerja. Kami sudah berkomunikasi, tapi insya Allah dalam waktu dekat kami bisa selesaikan. Sip. Nah, selain itu di DPM PTSP ini selain bidang-bidang perizinan ada, kemudian ada juga bidang perencanaan dan iklim investasi. Kemudian ada bidang data dan pelaporan, kemudian ada bidang pengaduan. Ada 4 bidang. Ada 4 bidang, ditambah penanaman modal, kemudian sekretaris. Jadi ada 6 eselon 3. Oh, ada eselon 3 di dinas ini. Ada 6 eselon 3. Jadi belum sepenuhnya mengacu pada regulasi terkait dengan struktur organisasi sebagaimana yang diatur oleh Kemenpan RB. Nah, namun kebijakan Bupati, struktur organisasi masih ada eselon 3. Selebihnya itu adalah jabatan fungsional. Itu kira-kira gambarannya kondisi DPM PTSP. Nanti kita lihat lagi bahwa dalam penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman dan Kemenpan RB, alhamdulillah DPM PTSP sampai hari ini selalu yang terbaik. Kabupaten Luwu Utara. Selalu yang terbaik. Nah, kami juga sementara ini mempersiapkan dalam rangka penilaian kinerja PTSP. Sementara dan karena biasanya itu di bulan 6 atau bulan 7 itu tim dari kementerian akan turun mengevaluasi kembali apakah seluruh prosedur yang sudah disepakati atau sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah itu dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Intinya berurusan dengan DPM PTSP mudah, gratis, dan cepat. Iya. Intinya mudah, gratis dan cepat. Subhanallah. Oke, Pak Kadis, masyarakat Kabupaten Luwu Utara itu pasti sudah dengan melihat tayangan ini pasti bisa mengerti bahwa ternyata DPTSP begini, pelayanannya apa segala macam. Nah, Pak Kadis, ada beberapa pertanyaan yang kita himpun dari beberapa elemen di Kabupaten Luwu Utara. Nah, pertanyaan pertamanya adalah apa langkah yang diambil oleh Dinas DPTSP Luwu Utara dalam mengembangkan sektor-sektor usaha dan melayani secara terbuka para pengusaha. Silakan. Baik, kurang lebih 1 bulan
saya mencoba mengidentifikasi informasi yang ada dari masyarakat. Nah, untuk dalam waktu jangka pendek ini, kami akan lakukan pelayanan dan itu akan kita laksanakan di tiap kecamatan. Paling tidak 2 hari dalam 1 bulan kami ada di kecamatan. Kemudian kami manfaatkan waktu libur Sabtu dan Minggu untuk membuka layanan. Oh, iya. Kami buka layanan. Ini kita lakukan sebenarnya. Jadi selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengurus perizinan dengan cepat dan mudah serta gratis dan kurang biaya karena dia tidak harus ke kantor lagi, cukup di kecamatan. Jadi biaya transportasi itu bisa diefisienkan. Juga kita melakukan edukasi. Kami juga selain mengedukasi mereka, kita juga berupaya untuk bagaimana mengevaluasi izin-izin yang kita sudah keluarkan. Nah, karena boleh jadi izin yang kita keluarkan tidak efektif. Kita ingin tahu kenapa itu tidak efektif. Izin yang misalnya izin berusaha terus tidak berjalan dengan baik di masyarakat. Kita perlu identifikasi supaya itu menjadi bahan pertimbangan kita lagi. Kita di kabupaten kita akan olah kembali itu apa menjadi masalahnya. Kalau ini izin yang kita keluarkan misalnya ada persoalan dengan OPD teknis, itu kita akan diskusikan dengan OPD teknis. Oh gitu, sampai begitu ya. Jadi melakukan pendampingan kepada Jadi bukan hanya memberikan izin, tetapi bagaimana setelah izin kita berikan, kita dampingi mereka, kemudian kita cari apa masalahnya. Nah kemarin pemegang izin PLTMH itu kami undang. Kami undang, kita mempertanyakan progresnya seperti apa. Karena izin itu kan sekian tahun ke depan. Betul. Kita mau tahu progresnya, apa masalahnya. Kalau ada masalah, ada apa hubungannya dengan pemerintah daerah kalau ada masalah. Kalau dia terkait dengan pemerintah daerah, kita bisa koordinasi lintas OPD. Nah, jangan sampai mereka punya permasalahan itu dipendam gitu. Dan disampaikan ke kita. Jadi kita juga menunggu seperti apa, investasinya seperti apa. Itu yang kita tunggu. Nah, kemarin kita sudah lakukan itu dan itu nanti akan kami melangkah ke usaha-usaha yang lain. Seperti itu kira-kira. Ya kan begini, Pak Kadis. Terkadang ini kalau kita cerita soal izin, keluhan-keluhan yang kami dapatkan biasanya di bawah. Pertama itu katanya sering dipimpong, terus kadang bertele-tele. Nah ternyata setelah Medium TV melakukan kajian juga di bawah ini, nah ternyata memang ada beberapa oknum-oknum, kadang menjadi calo lah, menjadi apalah. Nah bagaimana mengidentifikasi dinas ini? Dinas DPTSP ini perizinan ini pasti punya jurus untuk menghilangkan atau meminimalisir itu keluhan-keluhan masyarakat itu termasuk calo-calo. Gimana itu Pak Kadis? Jadi di DPM PTSP ini Pak, kami juga lakukan survei internal, survei mandiri. Untuk mengetahui seperti apa tingkat kepuasan oleh masyarakat, pelayan yang menerima layanan kami. Jadi kita lakukan. Dan itu by name by address kita punya data terkait dengan itu. By name by address? By name by address. Jadi siapapun yang datang mengurus izin itu kita punya data by name by address. Nah, selain itu juga MCK KPK juga melakukan juga. Kemudian kita juga punya lembaga. Tahun kemarin kita juga disurvei oleh lembaga independen yaitu LSI terkait dengan itu. Ya alhamdulillah kita juga nilai terbaik lah kira-kira seperti itu. Nah, yang kami lakukan bagaimana mengidentifikasi permasalahan bagi penerima layanan. Itu kami ada kotak saran, Pak. Ada kotak saran yang saya minta itu setiap minggu dibuka. Setiap minggu dibuka, kita evaluasi, kemudian kita mencari solusi kalau ada seperti itu. Kalau ada masalah. Nah, saya kurang lebih 1 bulan lebih di sini, saya sudah buka itu tidak ada satupun yang mempermasalahkan terhadap pelayanan yang kita berikan. Karena itu tadi cepat, tepat, ramah dan gratis gitu. Dan bagi kami sudah punya komitmen bersama dengan teman-teman pejabat yang ada di DPM PTSP ini untuk membuka
saya sudah sampaikan bahwa tidak ada sekat antara pimpinan dan bawahan. Untuk internal. Tidak ada sekat. Tetapi ada etika yang kita harus. Nah, kenapa harus begitu? Supaya kalau misalnya ada persoalan-persoalan, kan yang biasanya yang berulah itu atau yang melakukan gerakan-gerakan tambahan itu kan staff biasanya. Betul. Nah, dengan pola itu kita coba untuk mendekatkan komunikasi dengan mereka. Sehingga tiada ketimpangan antara mereka dengan kita. Itu yang kita lihat. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan laporan, dan tahun sebelumnya juga saya juga tidak pernah mendapatkan laporan, karena setiap tahun Pak kita dievaluasi. Saya di Bapeda itu 2 kali lakukan evaluasi, dan tidak ada itu kata bahwa di DPM PTSP ada pungutan, ada. Kita lihat ya. Saya sendiri selaku pimpinan di sini Pak, saya sudah sampaikan, kalau misalnya saya tidak di tempat, terus ada yang harus dikomunikasikan, sampaikan, saya akan datang. Iya. Jadi jadi pikiran masyarakat itu bahwa susah ditemui, susah ternyata. Itu boleh ada itu Pak, karena kemungkinan mereka perlu diedukasi, perlu disosialisasikan. Karena mereka menganggap susah dengan ini kan misalnya urus kartu kerja, prakerja misalnya, kartu kerja misalnya, kartu kuning misalnya, itu sudah lewat online Pak. Harusnya ya. Nah ini mungkin karena berbicara tentang online, mereka punya keterbatasan. Ini yang harus diedukasi. Jadi makanya kami punya rencana, insya Allah 2 hari dalam 1 bulan itu kami turun Pak. Turun ke kecamatan. Kita lakukan bikin pelayanan kecamatan, lakukan pelayanan. Sekaligus tadi itu saya katakan mengevaluasi izin-izin yang kita sudah keluarkan. Jadi sambil kita edukasi. Jadi melakukan government mobile. Betul. Dan kalau hari Sabtu dan Minggu itu kami akan buka pelayanan di tempat yang mudah terjangkau. Jadi rencana kami di kota nanti Pak. Jadi Sabtu Minggu kami akan buka pelayanan jam 9 sampai jam 12. Sabtu dan Minggu. Itu di kota, bukan di kantor. Kita dikasih pelayanan di mana mobilitas orang itu tinggi, kita di situ. Itu rencananya kita, insyaallah. Oke. Sangat luar biasa Pak Kadis. Pak Kadis, apa fokus dan program fokusnya DPM TPSP ini semenjak ada pasca banjir bandang. Ini kan banyak sekali dampaknya. Silakan Pak Kadis. Banjir bandang ini kan memang meluluhlantahkan Pak. Tapi saya kira dengan komitmen Ibu Bupati, semangat Ibu Bupati ingin bangkit lebih cepat. Semangat ini yang kita tangkap Pak ini, bahwa kita harus bangkit lebih cepat. Nah ini saya kira itu tidak terlepas dari bangkit lebih tangguh, bangkit lebih cepat itu. Nah yang kami lakukan adalah karena ini terkait dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi. Bupati juga memesan ke saya di saat pelantikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada 2 PR besar buat DPM PTSP. Yang pertama, bagaimana peningkatan investasi. Kemudian kedua, bagaimana pertumbuhan ekonomi, terutama dari sektor-sektor real yang ada. Itu yang fokus kita. Kemudian dari sektor ekonomi kan dia akan seiring dengan pergerakan ekonomi kan seiring dengan pergerakan manusia. Itu juga yang menjadi perhatian kita. Sehingga kami punya target bahwa kecamatan-kecamatan yang punya potensi untuk tumbuh dengan usaha, maka kita akan lebih fokus ke situ untuk bagaimana melakukan pendekatan kepada mereka agar mereka bersemangat untuk berusaha, dengan catatan mereka bisa melakukan izin usaha atau mendata usahanya, supaya kita bisa. Kalau kita tidak data, kita juga susah untuk melakukan pendampingan, Pak. Betul. Nah, sehingga kita perlu mereka ini kita data melalui NIB, karena ini sistem online juga.
dari semua yang punya NIB nanti kita akan lakukan pendampingan. Pendampingannya nanti bisa kami kerjasama dengan OPD yang lain. Ya, lintas OPD ya. Lintas OPD. Ya. Luar biasa. Pak Kadis, ada pertanyaan menggelitik. Mungkin terlepas dari ketika mendengar nama Indah Putri Indriani, apa yang ada dalam pikiran Pak Kadis? Beliau orang cerdas. Oke. Kemudian dia respect. Ya. Cerdas, respect. Oke. Ya. Nah, selama ini kan 2 periode nih, pemerintahan kedua periodenya ya. Jadi sebenarnya dia 3 periode, dia wakil 1 periode. Iya, wakil ya. Cerdas, gesit, ya. Respect. Ya. Ini yang sangat sangat ditangkap oleh Pak Kadis. Nah, oke, makasih. Kita kembali ke tugas. Bagaimana dinas ini berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau penelitian dalam meningkatkan atau inovasi pelayanan publik di dinas ini? Memang yang menjadi landasan kami sebenarnya adalah hasil-hasil kajian. Ya. Hasil-hasil penelitian. Ya, apalagi kan Pak Kadis ini dari Bapelitbang, jadi betul-betul penelitian menjadi acuannya. Ya, silakan. Kita tidak boleh terlepas dari itu. Karena bayangkan kalau misalnya ada investasi yang kita tanamkan, terus tidak sesuai dengan rujukan penelitian, maka itu akan berdampak negatif. Sehingga saya sampaikan bahwa kami akan paling tidak berpatokan pada hasil-hasil kajian. Iya. Memang selalu didasari dengan hasil-hasil kajian ya. Analisis dan apa segala macam. Pak Kadis, seberapa penting menurut Pak Kadis, apalagi perizinan ini sangat komprehensif dibutuhkan oleh masyarakat. Seberapa penting media untuk Pak Kadis? Saya masuk ke sini, Pak. Iya. Saya sudah sampaikan sama teman-teman. Saya sampaikan bahwa DPMP TSP ini butuh publikasi. Tadi itu saya katakan, izin-izin itu orang tidak akan tahu kalau kita tidak publikasi. Betul. Malah terkait dengan investasi, Pak. Kemarin saya sudah panggil kepala bidang saya. Saya bilang, ke depan tidak lagi kita mengandalkan informasi tematik yang sifatnya yang sifatnya manual gitu. Tapi saya ingin informasi terkait dengan investasi, apakah itu investasi terkait dengan sumber daya alam maupun investasi terkait dengan pariwisata, saya mau sudah harus dengan peta digital. Peta digital. Kayak kita berharap dengan peta digitalisasi ini, itu kan bisa melalui media-media online, bisa media cetak, untuk dengan mudah bisa terpublis. Saya sampaikan, kita harus mengarah ke era peta digitalisasi. Jadi nanti kalau peta itu saya sudah sampaikan, peta nanti kalau saya mau klik misalnya, di desa itu ada potensi apa, saya tinggal klik desa itu, akan muncul nanti potensi yang ada di situ. Sepakat. Sehingga orang tidak perlu lagi mencari apa dan sebagainya, tapi dengan itu bisa memberikan informasi yang lebih luas. Nah, dengan media saya kira, saya sudah sampaikan Pak bahwa pembangunan ini tidak cukup dengan kita yang menikmati, tapi pembangunan ini harus juga dinikmati oleh orang lain. Paling tidak informasi yang orang lain nikmati itu, apa yang kita lakukan melalui media bisa sampai kepada masyarakat. Nah, makanya pemerintah daerah Pak ini dengan program Gelisah itu sebenarnya gerakan like dan share melalui media itu kan, media online itu lebih mempercepat informasi kepada masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Betul. Berarti media ini sangat berperan penting. Sangat berperan penting, Pak. Tidak bisa kita belakangi media karena itu mitra. Makanya di dalam pola pentahelix itu ada media di situ. Media di situ, keterlibatan media di situ, perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah dengan pihak perbankan. Ada media di situ, Pak. Tidak bisa.
Nah, di diskusi ini saya memberikan kesempatan ke Pak Kadis menyampaikan kepada masyarakat secara luas apa-apa yang secara substansi yang mau disampaikan dan menjadi kegelisahannya Pak Kadis untuk disampaikan dan masyarakat harus tahu. Silakan Pak Kadis. Baik, makasih, ini luar biasa ini. Jadi yang mungkin yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat untuk melakukan mendaftarkan izin-izin usaha-usaha mereka supaya nanti kita bisa dampingi, dan tidak ada kesulitan yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini. Dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini, tidak ada lagi halangan untuk tidak melakukan itu, baik dari pengurusan izin-izin maupun investasi, penanaman modal yang ada di Kabupaten Luhut Utara ini. Potensi Luhut Utara luar biasa. Tinggal bagaimana berkolaborasi secara utuh dengan pola pentahelix, keterlibatan semua unsur, tetap mengacu pada regulasi yang ada, kita bangun Luhut Utara ini. Nah, kemudian yang terakhir dari saya, kira-kira saya sangat berharap bahwa pemerintah tidak sendiri, ada masyarakat di dalamnya. Nah, kita perlu kolaborasi secara utuh dalam rangka membangun Kabupaten Luhut Utara ini. Di bawah kepemimpinan Ibu Indah, saya kira dengan kecerdasannya, dengan mobilitasnya yang sangat tinggi, kemudian respeknya itu, saya kira bisa lebih mempercepat lagi progres pembangunan yang ada di Kabupaten Luhut Utara. Oke, sangat luar biasa. Pak Kadis, apa harapan Pak Kadis kepada teman-teman secara internal, ya, baik itu secara kinerja dan secara etika, seperti yang disampaikan Pak Kadis. Dan kedua, apa harapan Pak Kadis untuk kerjasama dan kolaborasi lintas OPD? Ya, mungkin bisa disampaikan sekaligus menutup closing statement. Apa harapan Pak Kadis untuk masyarakat Kabupaten Luhut Utara dengan dipimpinnya dinas ini? Silakan Pak Kadis. Kalau internal, ya, saya sampaikan berulang-ulang setiap pertemuan bahwa teamwork yang penting. Teamwork, ya. Tidak ada yang sukses kalau bekerja sendiri. Betul. Tapi kita harus membangun teamwork yang. Kemudian yang kedua, dengan OPD saya kira sinkronisasi program saya kira itu penting. Kita bisa lakukan. Kemudian membangun kolaborasi yang utuh tanpa melihat aspek-aspek yang sifatnya tidak urgen. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan masyarakat, kami menghimbau kepada semua masyarakat tentu kita bersama-sama bagaimana membangkitkan ekonomi yang ada di Kabupaten Luhut Utara ini. Potensi ini luar biasa Luhut Utara. Dari aspek pertanian itu luar biasa. Namun kita sangat berharap nantinya para pihak pemilik modal dan masyarakat yang punya usaha-usaha mikro yang ada di lingkungannya itu supaya lebih giat lagi. Kita siap untuk melakukan pendampingan, terutama dalam pengurusan izin-izin usaha. Karena itu sebenarnya izin usaha yang diberikan oleh pemerintah gratis, namun dengan gratis itu sebenarnya memberikan kemudahan, di samping itu juga memberikan jaminan berusaha bagi masyarakat. Karena yang akan menjadi yang akan kita dampingi nanti melalui OPD teknis itu kan terutama yang punya izin-izin usaha. Nah, kemudian Kabupaten Luhut Utara ini saya kira kami sangat berterima kasih dengan masyarakat selaku pemerintah, mengapresiasi masyarakat karena sudah banyak. Kira-kira saya presentasikan sudah ada sekitar 70% masyarakat yang datang dengan sendirinya melakukan pengurusan izin-izin. Walaupun memang kita masih butuh upaya-upaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka agar lebih sadar lagi hadir untuk melakukan perbaikan usahanya gitu. Nah, kemarin kita lihat kurang lebih UMKM kita ini kan kurang lebih 10.000 UMKM kita. Nah, yang punya izin itu baru sekitar 60%. Dari 10.000 itu? 10.000 itu. Nah, ini yang kita coba gali
apa masalahnya. Nah, karena enak kalau masyarakat terdaftar di NIB itu kita bisa pantau itu. Pantau. Nah, kalaupun juga dia mau misalnya mau mendapatkan akses modal, dia juga mudah dengan kalau dia sudah punya NIB itu. Perbankan tidak malah persulit lagi. Karena mereka sudah terdaftar. Nah, kemudian yang kedua itu online, di rumah juga bisa. Iya, betul. Dengan di rumah main jari saja kita ini bisa selesai NIB kita. Ini namanya layanan tanpa batas. Layanan tanpa batas. Betul. Pak Kadis, pertanyaan paling terakhir. Bagaimana kondisi Luwu Utara ini setelah memiliki putra Luwu Utara yang sekarang ada di DPR RI? Pak Fauji. Nah, bagaimana dampaknya dengan Luwu Utara ini? Itu terakhir, silakan. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa? Sangat luar biasa. Apa saja yang didapatkan Luwu Utara? Kebetulan dari Komisi 5 kan? Beliau di Komisi 5. Nah, itu terkait dengan infrastruktur terutama. Luwu Utara kita lihat semua yang ada, baik dari bedah rumah maupun infrastruktur jalan, penerangan jalan dan sebagainya, mereka punya. Dan Pak Fauzi tidak memberikan janji, tapi bukti yang diberikan. Luar biasa. Dia hadir, dia hadir di walaupun jauh, tapi dia hadir. Setiap ada momen event, beliau hadir, Pak. Saya perhatikan, walaupun misalnya seminggu tinggalkan ini, kalau ada event atau momen yang di Luwu Utara, hadir ya. Intinya dengan adanya Pak Fauji di DPR RI ini sangat membantu Luwu Utara membantu masyarakat Luwu Utara. Dan saya lihat mobilnya tinggi, Pak. Kemana-mana dia, sampai di pelosok-pelosok dia hadir gitu. Memang betul-betul melihat. Jadi cocok antara bupati dengan beliau ini cocok. Oke, makasih banyak Pak Kadis. Makasih, Pak. Saya sudah diberi waktu untuk berdiskusi dan berbagi cerita kepada masyarakat Luwu Utara dan masyarakat Sulsel dan Indonesia pada tentunya. Pemirsa Medium TV, saya sudah ngobrol panjang dengan Kepala Dinas DPM TSP, PTSP, DPM PTSP, Insinyur Alauddin Syukriansyah. Banyak yang saya bisa dapatkan dan mungkin ada beberapa yang saya harus garis bawahi. Untuk masyarakat Luwu Utara, Anda harus tahu bahwa perizinan di Kabupaten Luwu Utara ini semua gratis, semua gratis, dan DPTSP ini selalu mendahulukan pelayanan cepat, mudah, ramah, dan gratis. Nah, ingat itu. Jadi kalau ada yang berbeda dengan yang saya sampaikan, berarti itu bukan orang-orang di sini. Itu. Terus TPSP juga punya program melayani sampai di kecamatan. Jadi mereka ini melakukan government mobile, melakukan pelayanan daripada biasanya kan teman-teman masyarakat di kecamatan itu susah untuk datang ke sini dan apa segala macam. Nah, ini mereka yang datang. Jadi mereka yang datang. Itu perlu diketahui juga. Dan selanjutnya Dinas Perizinan ini juga membuka layanan di hari libur. Di hari libur, Sabtu dan Minggu tetap buka pelayanan. Itu bukan lagi di kantor, tapi di kota-kota yang aksesnya gampang didapatkan oleh masyarakat. Itu terakhir, ada yang menarik disampaikan oleh Pak Kadis. Pemerintah itu tidak sendiri. Pemerintah itu tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dan support dari masyarakat Kabupaten Luwu Utara sendiri. Itu, dan menurut beliau, begitu mendengar nama Indah Putri Indrayani, terlintas bahwa beliau adalah cerdas, gesit, dan respect. Kita akan ketemu dengan OPD yang berbeda dengan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.